kita mulai, mari kita sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilakan. Nah, berdoa selesai. Oke, mungkin ini pertemuan pertama ya. Nah, mungkin Hmm. perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Abdul. Saya manggilnya ini apa Kak, apa Mas, apa Pak, terserah. Tapi kalau bisa sih jangan apa. Biasanya kamu manggilnya apa? Kak atau Mas atau apa? Biasanya. Pakai Kak aja. Oh, ya Kak aja berarti. Abror biasa dipanggil saya pakai kata yang terakhir Abror ya. Kak Abror. Mm-mm. Nah, mungkin saya asalnya dari Lampung tapi sekarang masih stay di Jogja. Oh, Hmm. di UGM Kalau ya, Kak? ya saya ya baru selesai kuliah S2 di UGM tahun lalu tapi lulus. Oh, Ya mungkin seenggaknya perkenalan singkat itu dulu. Nanti kalau ada yang mau tanyakan boleh ditanyakan. Nah, terus Jessica bisa perkenalan nama lengkap sama ya, mungkin SMA sama ya ini berarti kelas 12 ini ya atau iya baru baru lulus. baru Heeh, lulus baru lulus bulan kemarin. Eh, SMA. Nama lengkap saya Jessica Justin Condrowibowo. Hmm. Sekolahnya SMA-nya SMAK Santo Paulus Jember. Oh, satu Paulus. Nah, itu di sekolah kamu bilingual, maksudnya kamu kalau kalau itu bilingual atau full English atau campur atau masih banyak, maksudnya masih dominan Indonesian juga? Oh, pakai anu Coba. Indonesia kalau belajar di sekolahnya. Oh, nggak bilingual juga, maksudnya nggak campur mix English Indonesian, nggak juga? Enggak, Atau oh nggak. Berarti Indonesianya lancar atau lancar. maksudnya kamu lebih lancar, maksudnya tapi kalau ngomong nyaman nyaman Indonesia atau kan kadang saya beberapa ya maksudnya walaupun nggak sering juga beberapa kali ada privat sama yang Tionghoa itu ya kadang ada beberapa yang dia lebih Oh, nyaman yang pakai Inggris. pakai Inggris ya, iya sih. Ya. Kalau kamu gimana? Maksudnya apa Indonesia sama Inggris sama-sama lancar atau Indonesia Sama-sama ya lancar dua-duanya. Nggak apa-apa. Jadi bisa dua-duanya. berarti Indonesia maksudnya anu kan maksudnya sering maksudnya jarang ada kendala maksudnya jarang ada kendala soalnya kadang ada yang dia lebih nyaman pakai English ada juga jadi yang Indonesia enggak kalau kamu nyaman berarti maksudnya lancar-lancar aja kalau yang Indonesia. Nyaman, lancar-lancar kok, lancar. Mas Santo Paulus ini mau seleksi beasiswa Max atau ada lagi yang lain juga beasiswanya banyak. Baru baru daftar yang ini dulu. Oh, Max itu S1 berarti udah tahapnya apa aja kalau Max berarti tes Kan tadi ada tahap satu yang dokumen screening itu ya, Kak. dokumen udah lewat. Udah. Sekarang kan ini belajar buat yang tahap dua ujian tulis. Habis itu tahap tiganya wawancara. Yang ujian tulis tuh tanggal berapa? 13 Udah ada tanggalnya. Juni. Oh, berarti itu H-1 yang jadwal. Oh, kirain Mm-mm. masih ada jeda. Oh, emang waktunya udah mepet. Udah mepet banget soalnya. Oh, sebelum dimulai biar bisa ada biar saya tahu kan saya juga baru bertemu, nah biar lebih enak. Kamu kalau matematika ya sambil saya share screen aja. Sebentar. Sambil saya share screen. Nah, ini yang akan dibahas. Yang ini file ini udah di-share Sudah dari terima. tadi gue sudah. Oh, Ya. sudah. Sudah dicoba atau Sudah gimana? coba sampai mana ya? Ini nomor satunya sudah. Satu Tapi yang udah semua. bagian
Sudah juga anu dibantu sama nonton YouTube. Hmm. Yang nomor satu yang belum nomor yang sub berapa? Sub nomor berapa? Sudah semua. Cuma Udah semua. heeh. Ya Oke. masih ya masih ada yang belum terlalu ngerti gitu tapi Terus yang belum yang belum dua, 2 sama 3. oh, 2 sama 3. Saya yang udah ada pembahasan nomor satu, nomor dua sama tiga belum ada bayangan sama sekali Belum, atau belum coba. hmm. Kalau di sekolah kamu yang biasanya kamu maksudnya kamu lumayan bisa atau kadang kan ada beberapa yang matematika tuh mau atau ditakuti. Nah, kalau kamu Mm-mm. gimana kalau di sekolah dulu? Kalau matematika paling nggak suka itu trigonometri itu. Sin Tapi cos tan. maksudnya kalau dibandingkan mapel lain loh, misalkan ada kamu tapi jurusannya IPA atau Oh, IPA. saya jurusannya IPS, jadi lebih Oh, banyak IPS. aljabarnya. Oh, IPS. IPS berarti kan matematikanya maksudnya ya nggak sebanyak yang matematika IPA kan ada tambahannya kan, matematika Mm-mm. peminatan. Nah, tapi kalau kan IPS berarti ada sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi. Heeh. Nah, dibandingkan mapel-mapel itu yang lain, matematika tuh maksudnya tingkat kesulitannya paling sulit atau kamu sedang maksudnya sedang-sedang aja maksudnya Oh, nggak sulit-sulit banget atau gimana? sedang aja sih, sedang. Lumayan bisa. Lumayan di Cuma, sekolah gitu juga maksudnya sama teman yang lain heeh. sama teman yang lain itu kamu cenderung yang bisa maksudnya yang yang apa ya ya Oh, top top 5 atau top 10-nya yang bisa gitu maksudnya kan ada yang atau tergolong yang tergolong cenderung yang bisa. sedang atau yang kan ada yang nggak bisa maksudnya nggak bisa itu sering sering nggak ngerti gitu-gitu atau yang Heeh. sedang itu berarti kadang ngerti kadang enggak. Nah kalau yang cenderung yang bisa terus itu biasanya ya itu yang diminta tolong teman misalnya kita ajarin atau dan sering bisa itu jarang jarang mungkin ada materi cuma satu dua. Nah kalau kamu yang mana Tergolong bisa sih di kelas. bisa berarti sering bisa ya jarang maksudnya jarang materi yang ada yang nggak ngerti atau Mm-mm. oh yang cuma satu itu berarti trigonometri yang kamu Iya, kurang trigonometri itu yang nggak terlalu suka. nggak ya ya suka sama bisa itu Iya sih. bisa jadi Iya. nggak berhubungan contohnya gini misalkan kayak saya misalkan nggak terlalu suka tuh apa misalkan ya geometri saya nggak terlalu suka misalnya integral atau Ah, trigonometri tapi saya tetap bisa nah itu kan nah kalau yang lebih suka misalkan apa peluang gitu gitu nah tapi kamu nggak suka tuh tapi tetap bisa trigonometri atau nggak sering nggak ngerti atau gimana. banyaknya nggak ngerti. Oh, banyak yang nggak ngerti ada nanti Heeh. saya berarti mungkin bahas nanti ya saya kasih yang trigonometri. Trigonometri sebenarnya bisa diringkas ya, tapi kalau di buku emang kebanyakan emang maksudnya kelihatan rumit sih. Mm-mm. Karena di buku ya kebanyakan trigonometri itu materinya kayak kelihatan banyak gitu, tapi sebenarnya bisa diringkas. Nah, cuma diringkas itu karena ya kebetulan saya ya habis karena kuliah. Kalau dulu pas saya SMA juga saya juga ngerasa trigonometri itu materi yang sulit atau kelihatan banyak banget itu. Tapi setelah Mm-mm. saya kuliah apa kayak ngajar gitu kayak saya bisa meringkas nah nanti saya lah coba bahas itu biar lebih ringkas nah mungkin di oh yang nomor 1 sampai 9 sudah semua. Sudah, sudah. Oke. Sudah semua nah ini saya kirim coba kamu yang nomor 3 kamu gambar grafik udah pernah belum Sudah sudah pernah. Tapi kalau masih Max itu kadang-kadang lupa. Heeh. kemarin pendaftarnya berapa itu dikasih tahu nggak. Eh, kalau yang tahap satu, yang lolos tahap satu, kalau nggak salah di D2 itu 129. Nanti yang diambil yang buat, mm-mm. yang lolos administrasi ini maksudnya yang ke ujian tulis 129. Heeh. Kalau total Oh, terus pendaftarnya kayaknya nggak dikasih tahu dah, Kak. hmm, 129. Besok yang ke wawancara berapa diambil berapa besar?
Eh, nah itu lupa sih. Tapi yang dipilih secara apa deh final itu paling cuma sekitar 12 anak. 12. Oh, kalau Mm-mm. wawancara itu dia kan model beasiswa ada seleksinya beda-beda nih. Ada yang dia pakai passing grade misalkan nih. Yang Iya. penting dia setiap setiap subjek itu ada standarnya. Misalkan matematika itu nilainya misalkan 75 atau berapa. Mm. Nah, dia pakai standar atau dia pakai yang pakai misalkan 129 nih dia ngambil 30 besar atau 50 besar. Nah, jadi tipe seleksi tiap beasiswa kadang beda. Ada yang dia ngambil bukan bukan standar standar nilai tapi dia ya pokoknya yang misalkan 30 besar ya itulah yang diambil nilainya berapapun ya yang penting 30 besar. Ada yang bukan ya kalau selama itu misalkan 129 itu memenuhi standar nilai semua ya udah Mm-mm. tetap kita wawancara semua nanti penentuan finalnya di wawancara. Nah, kalau Max saya nggak terlalu tahu detail aturan seleksi beasiswanya nanti bisa dicari tahu. Baik. Kalau kalau standar kalau standar nilai itu berarti kan nggak kalau standar nilai itu kompetisinya nggak sama orang lain tapi sama diri kita sendiri maksudnya berarti kita Hmm. memaksimalkan kita ngerjain itu sampai ya poinnya bisa maksimal gitu. Nah tapi kalau kalau bukan standar nilai itu ya kita patokannya sama orang lain juga karena kan yang diambil peringkat berapa kan maksudnya misalnya diambil 30 besar walaupun nilai Mm-mm. kita cukup misalkan 75 atau 80 tapi ternyata 75 atau 80 itu masih belum bisa masuk 30 besar. Jadi walaupun nilainya memenuhi standar tapi karena peringkatnya nggak masuk ya tentu nggak lolos. Tapi kalau standarnya nilai nilai minimal kalau kita lolos bukan pakai peringkat-peringkat itu ya itu bisa. Nah itu kalau Max gimana kurang tahu. Saya Nanti juga bisa kurang coba tahu sih. dicek Heeh, nanti saya ya. cari. Biasanya kalau kayak gitu ikut grup-grup persiapan gitu kadang kan ada kok nyari tahu misalnya grup persiapan kayak kalau saya pernah ikut beasiswa tuh yang LPDP nah itu saya ikut grup WA atau di Instagram nah kayak gitu itu biar biasanya kalau ada grup-grup itu dia banyak info misalkan ada file file latihan soal ada file misalnya mockup interview nah jadi dari situ dari grup itu kan kalau grup itu berarti kan punya tujuan yang sama untuk daftar beasiswa itu jadi nanti kita bisa dapat insight atau dari situ. Oh, nyari komunitas gitu, Kak. Ya komunitas maksudnya kan pasti ada yang di situ nanti ada mentornya itu biasanya yang udah keterima atau seenggaknya alumninya jadi dia bisa ngasih masukan atau sharing lah oh saya dulu gini 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 jadi bisa lebih ya biasanya kalau saya dulu juga sebelum daftar beasiswa ya nyari tahu dulu siapa yang pernah daftar beasiswa ini terus kakak tingkat atau saudara atau teman ya pokoknya kalau bisa cari sebanyak mungkin orang ditanyain dia dulu keterimanya gimana daftarnya gimana nah itu nah setelah itu baru kita pas kalau ada untuk sharing itu lebih apalagi kita kenal ya kalau komunitas itu kan kita belum tentu kenal nah, kalau Mm-mm. misalkan ada saudara atau teman yang kenal itu sharingnya lebih enak maksudnya lebih bisa lebih intens itu kalau sama orang lain atau nggak kenal kan nggak bisa intens. Nah tapi kalau ada kenalan misalkan saudara apa siapa, nah itu lebih bagus. Nah, tapi kalau nggak bisa gitu ya seenggaknya kita masuk komunitas atau grup entah Telegram, WA atau di IG segala macam nyari tahu itu seenggaknya kita lebih mudah mendapatkan informasi yang valid. Mm. Yang nomor tiga, coba. Ini enaknya kan yang berarti nyelesain yang ini dulu aja ya. Mm-mm. Perlu yang sudah kan nomor satu udah semua. Nah, Iya. dicek ya perlu dibahas ya. Tapi kalau misalkan kamu struknya harus dibahas semua atau kalau kamu ngerasa bisa di skip aja. Oh, ada sih yang mau ditanya. Dulu, dulu. Ya, yang iya maksudnya kalau kamu ngerasa bisa tuh tetap dibahas aja untuk atau di skip aja. Maksudnya biar kita bisa membahas yang lain. Oh, yang tadi udah bisa, nomor satu nggak usah. Nah,
nomor satu, nomor empat, nomor tiga, mana lagi? Oh, yang sub nomornya tadi yang udah nomor berapa? Nomor satu, tiga, empat, Max. Max Japan itu kepanjangannya apa? Max itu Mitsubishi ya? tuh, MEXT kepanjangannya juga lupa saya. M M-nya apa? M-nya Mitsubishi kalau nggak salah. Mitsubishi Mits- bukan itu lain, itu Eh, oh lain. Oh, M-nya bukan uh-uh. Mitsubishi. Mitsubishi, anu kan ada scholarshipnya sendiri. Ya, Mitsubishi kalau nggak salah ya. Anu, oh, Ministry, oh bukan nih. Oh iya iya Ministry kayaknya. Oh, Oh Mombu Ministry. Wagakusho. Oh oh bahasa Jepangnya Monbuka Gakuso. Ah, Hmm. Kamu kok pengen daftar beasiswa ini? Kamu maksudnya di sekolah kamu ada bahasa Jepang juga? Enggak. enggak, cuma ya mau ikut aja. Sekalian kalau Oh, bisa ya syukur. kok kalau kok tertarik? Maksudnya kan beasiswa banyak tuh S1 kan nggak cuma Jepang. Mm-mm. Kenapa Jepang? Maksudnya biasanya kan kadang karena anime atau karena suka bahasa Jepang atau karena apa? Emang anu enggak, jurusan saya yang mau apa ya, mau diminati itu desain. Jadi ya paling bagus kayaknya di Jepang kalau begitu. Oh desain. Eh, Hmm. Desain itu ilustrasi. maksudnya desain rumah gitu, interior atau desain oh Ilustrasi. desain kan oh oh ilustrasi desain. Mm-mm. Oh, seni itu berarti ya? Mm-mm. Atau Iya. hmm, kan desain tuh ada yang interior gitu atau sipil dia kan cenderung kayak sipil gitu desain yang kayak ukuran ya banyak matematika atau geometrinya kalau desain seni kan dia lebih cenderung abstrak. Ah, Nah, yang nomor satu berapa jawabannya yang kamu nomor tadi satu. nggak perlu dibahas nomor berapa tadi yang maksudnya yang kamu udah ngerasa bisa Tunggu. satu Satu nggak usah. satu terus Satu, tiga, empat, tiga enam, terus empat enam, terus tujuh. lima enam tujuh Mm-mm. Lima masih perlu ya. Lima masih. yang lima ya ini ada trigonometrinya nih Mm. 5 terus 6 7 bisa 6 7 ya 7 7 makan ya Udah. emang maksudnya clear itu terus Mm-mm. Itu sih, itu yang sudah paham. oh, yang lain perlu dibahas Nah, ini masih belum terlalu anu, nah belum yang terlalu paham. yang saya ngecek aja ngecek ngecek jawaban kamu aja yang udah tadi maksudnya yang Mm-mm. ngerasa kamu yakin saya cek biar maksudnya pemahamannya sama atau enggak yang nomor satu jawabannya apa Om? Nomor satu, 4,6. Bukan, bukan, bukan. Anu, nol. Bukan. Mana ada jawabannya? kamu kamu pakai kamu pakai rumus apa ini Anu, pakai sama rumus anu kuadrat itu. ya Yang rumus minus B ABC tambah. rumus Nah, nah, ABC nah, nah, nah. Heeh. itu ketemunya berapa? Ketemunya ngecek, maksudnya ngecek ini ngecek aja jawabanmu udah pas atau belum? Karena akarnya ada dua, berapa? Sama nggak? Tunggu, kok nggak ada tadi? Eh, enggak sama. Kok salah kayaknya? Jawabannya di mana? Hilang. Nah, kertasnya kamu pakai yang mana? Terus ijiran soalnya. Iya sih. Yang penting batasnya itu dari Ini yang 0,2. ini filenya saya kirim Hah? ya ya, maksudnya saya udah nulis pembahasan yang ini sampai yang nomor satu tadi. Nah, Mm-mm. nanti kamu bisa buka. Oke. Saya share di Zoom. Oh, oh itu iya 1 sampai 4 itu. Benar.
1 sampai 4 lupa kasih Enggak, ini. yang akarnya dulu, maksudnya sebelum ke situ akarnya, Oh, akarnya. ya yang pakai rumus ABC itu kan ada dua, ada X1, Mm-mm. X2, berapa? Sama atau X1, iya betul. 5 plus akar 21 per 2. Ah, Ya ah. berarti udah bisa ya, udah. Oke, berarti nggak ada masalah ya. Mm-mm. 1 sampai 4. Banyaknya berarti jawabannya berapa berarti? 4. 4. Ya, kan the number berarti banyaknya ada 4. Oke. Terus yang bisa-bisa dulu aja. Nomor 3 jawabannya. Ini Nomor aljabar. Kamu aljabar suka atau suka, suka. oh, kalau suka berarti ya udah nggak ada masalah. Biasanya ini kalau anak sekolah juga belum tentu bisa nih. Anu, Biasanya kalau kamu ikut olimpiade nggak matematika atau enggak berani. oh yang ikut biasanya anak-anak IPA itu. Iya, Ikut di itu serahkan buat anak oh, IPA deh. oh, ya tapi kan udah bisa udah bagus lah. Nu, iya Ya, nomor satu delapan jawabannya belas. Habis itu nomor 18 terus 2, nomor 2 mana lagi? Nomor 2, 76. ya 76 tujuh ya, enam. 76. Ya udah nggak perlu dibahas berarti ya. Hmm. Terus nomor 4 Nomor 4, gimana dah? kamu kamu ini pakai laptop Zoom-nya. Iya, Ada tablet atau apa gitu nggak? ada. Ada. Oh, kalau ada berarti yang kamu jawaban itu kamu kamu tulis di tablet atau pakai kertas? Pakai kertas. Oh, pakai kertas. Oh, nggak biasa pakai tablet. Kan ada anu kan untuk ada note untuk kayak oret-oretan Oh, kayak gitu bisa juga kan? kadang-kadang pakai, tapi baterainya gampang habis, jadi jarang. Oh, baterainya kamu. X5. Ya nanti kalau perlu berarti bisa pakai maksudnya biar displaynya itu bisa langsung. Hmm, hmm, Tapi hmm. terserah juga sih senyaman kamu aja maksudnya. Misalkan saya pengen minta jawaban itu maksudnya kalau pakai foto aja nggak apa-apa sih foto terus dikirim gitu bisa juga. Bisa. Oh, tapi Ini caranya kayaknya beda sama punya kakak. Oh, nggak ding, apanya? sama ding. Nggak jadi. Apanya? Jadi tak kirain caranya beda, tapi sama. Oh, jawabannya berapa? 5. Kenapa X sama dengan 2 tidak mungkin nih, Pak? Saya nggak sengaja ngasih Soalnya, itu. apa dah, kan nggak mungkin kurang dari 0. Apa deh? Ya, yang log Nah, kan istilah log ya ini kamu nggak tahu istilahnya nggak apa-apa. Yang penting kalau yang di kan ada basis ada numerus. Basis itu yang di angka di depan ini. Ini basis, ini numerus. Nah, mm, numerusnya itu nggak boleh lebih, ya nggak boleh kurang dari 0. Jadi kalau X-nya 2 kan berarti yang ini minus 1 nih. Yang ini lebih dari mm. 1. Cuma yang X min 3 kan jadi min 1. Nggak boleh. Makanya tidak Ah, ah. mungkin. Sengaja nggak saya jelasin. Maksudnya, biar, nah itu. Sifat logaritma itu numerusnya nggak boleh kurang dari 0. Ya, boleh nih. Hmm. Harus lebih dari 0. Dan juga kalau yang basis ini nggak boleh sama dengan 1. Karena kalau 1 kan 1 pangkat berapapun nggak berubah. Logaritma itu Oh. apa? Kamu Anu, jelasin, yang penting, maksudnya secara singkat apa logaritma? yang penting apa pangkat apa nanti hasilnya di sini yang jadi basis, Oh, misalkan basis gini ya. nih, misalkan gini. 2 log 8 itu berapa? Heeh. Log 2 log 8 8, berapa? 3. Hmm. Tiga. Ya, kenapa? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 3 itu artinya apa? Hah? 2 pangkat 3 itu artinya apa? Lognya? Bukan, bukan. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kok bisa 8? Oh, Pangkat itu dua artinya apa? kali dua kali dua. Nah, itu. Pokoknya dalam matematika yang paling penting itu pengertian dasar atau konsep dasar atau dalam matematika istilahnya definisi. Mm-mm. Definisi dasar. Nah, itu yang paling penting. Kalau kamu tahu definisi dasar sebenarnya bisa ngerjain soal apapun tanpa mengingat sifat. Tapi walaupun waktunya butuh waktu lebih lama. Kalau ingat sifat kan lebih cepat tapi harus diingat semua.
Kalau Heeh. pengertian dasar itu singkat, tapi ya untuk mengerjakan butuh waktu lebih lama. Tapi nggak gampang lupa karena pengertian dasar mesti simpel nih. Pangkat itu berarti perkalian berulang, berarti 2/3, 2 dikalikan sebanyak pangkatnya, 2 kali 3. 2 kali 2 kali Hmm. 2. Nah kalau log, logaritma hubungannya sama pangkat apa? Nah, itu nggak tahu. Logarit, logaritma itu simpelnya anti pangkat. Kalau pangkat kan dicari hasil perpangkatannya kan. 2/3 itu Heeh. Oh. 2 kali 2 kali 8. Nah, kalau log itu kebalikannya malah 2 log 8 sama dengan berapa? Berarti nyari pangkatnya malahan. Jadi anti pangkat dia, bukan nyari hasil pangkatnya, malah kebalikannya yang dicari pangkatnya. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Berarti nyari 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Jadi malah nyari nyari pangkat kalau log. Jadi log itu anti Hmm. pangkat, jadi kebalikan kebalikan dari pangkat. Nah, itu. Ya, berarti jawabannya 5 ya. Benar, oke. Heeh. Terus nomor 5 dibahas. Nomor 6 gimana? Nah, sekarang nomor 6 ini menurut kamu mudah. Heeh. Gampang. Berarti gampang. Oh, berarti iya iya peluang itu sebenarnya menurut saya juga lebih gampang maksudnya materi sekolah ya. Itu Hmm. lebih gampang dibandingkan materi kayak bangun ruang, volume atau statistika kan rumusnya banyak. Kalau ini sebenarnya simple, cuma kalau nggak paham kan kayak kebanyakan coba ada beberapa teman apa saya lihat murid gitu kebanyakan tuh kalau nggak ngerti tuh kayak ngerasa ini kok nggak jelas atau aneh ya. Heeh. Maksudnya kenapa kok tiba-tiba dikali itu kan kayak kalau nggak ngerti emang kelihatan susah. Maksudnya tetap nggak bisa ngerjain gitu walaupun simpel. Karena kalau peluang itu kan harus memahami dulu. Kalau nggak paham ya nggak bisa ngerjain. Padahal sebenarnya hitungannya tuh lebih mudah dibandingkan yang lain kan cuma dikali, paling ditambah, paling Heeh. Heeh. nah, ya, dibandingkan kayak statistika apa-apa ya mungkin rumusnya jelas ya, tapi kan banyak, hitungannya banyak, terus harus teliti. Nah, kalau peluang itu kalau ngerti sebenarnya simple. Nah, itu. Nah, sekarang coba kamu jelasin ini jawabannya sama nggak? Sama dulu nggak? Sama. Nah, sekarang kamu jelasin coba biar saya tahu pemahaman kamu ini kan kombinatorik, kombinatorik ya, peluang kalau di sekolah Heeh. berarti peluang. Anu, kan yang how many for anu yang dari rangkaian dari susunan nomor ini 0, 1, 2, 3, 4 ada berapa anu bisa disusun gimana ya cara ngomongnya? Ada berapa kemungkinan yang bisa Hmm, disusun jadi nomor ribuan gitu. Nah, gitu ya, ribuan. empat bilangan 4 digit. Nah, Heeh. Kan berarti anu nol kan nggak bisa jadi kepalanya. Jadi kan 1, 2, 3, 4 ada 4. Habis itu coret satu. Habis itu sisanya ditaruh di berikutnya. Tambah nolnya. Soalnya kan nolnya bisa jadi bagian tubuhnya gitu. Habis itu hmm, coret satu lagi. Nanti itu berapa ya? Jumlah kemungkinannya itu dikali. hmm, ya ya. Pertama dia nol kan nggak boleh di depan, berarti pilihannya ada satu Mm-mm. sebelum di depan. Kemudian kan salah satu ini kan dipakai, berarti pilihannya Mm-mm. nol kan masih ada nih. Berarti udah dari 5 digit itu dipakai satu, berarti masih ada 4. Ah, Habis itu udah kepakai 2, tinggal 3. Udah kepakai 3, tinggal 2. Habis itu dikalikan ya 96. mm-mm. Jadi biasakan itu yang ditulis banyaknya kemungkinan itu yang dia ada syarat dulu. Kayak misalkan nih, yang membuat ini ada syarat kan dia yang digit pertama aja kan dia nggak bebas, dia nggak boleh nol. Ah, Berarti ah. itu didahulukan. Nah, nah, terus yang B ini yang saya pakai numbering B Mm-mm. apa? How many four digit odd number are there? Gimana No, penjelasannya? Kedua. kan disuruh buat susunan ribuan yang ganjil. Berarti kalau ganjil, anu apa deh, akhirannya harus juga nomor ganjil. Hmm. Berarti mau nggak mau harus satu atau tiga. Jadi pilihannya ada dua. Hmm. Habis itu Terus di setelah itu depan, dari ini dicoret satu. Jadi di depannya itu cuma bisa anu tiga pilihan. Soalnya yang belakang sudah coret satu. kok 3 pilihan nggak 4? Nolnya, nolnya tidak boleh dipakai. Dan nolnya nggak boleh dipakai. Habis Oke. itu coret, tambah nolnya di kolom berikutnya. Ini kan berarti satu, dua, Empat, kok satu, dua, dua, empat,
satu atau tiga. Nah, Heeh. satu atau tiga, dua, empat. Nah, kalau mau dia gini. Nah, terus udah pakai satu, berarti pilihannya tinggal masih ada tiga. Mm-mm. Lo tuh pakai tiga, pilihannya dua. Nah, nggak bisa berarti. Nah, oke. Udah, nomor 6 udah. Terus 7 udah anu ya, maksudnya ya emang tinggal dihitung aja. Heeh. Sama nilai. Sama atau enggak ya? Saya juga bisa salah hitung ya. Maksudnya sama enggak? Dicek lagi ya gitu. Di mana ya? Ini 7, yang ke satu, anu, mana? 55. Yang kedua 764. Nah, oh, 53 di situ. Eh, oh 2/24. Salah, salah. Saya ya 55. Ya 55. Terus yang kedua? 2764. Nah, oke. Oke. Udah, sekarang yang belum yang anu nomor 2 Nomor yang 2, jawabannya berapa? Yang ini yang mau dibahas. Ya udah. jawabannya mana deh? 3. Oh, iya, 3. Cuma nggak ngerti cara kerjanya. Gitu kan. Duh, Kayak gak. lah kamu tuh Aduh, dapat tiga gimana? Oh, dapat tiga bukan. gimana? Oh, dapat tiga gimana? anu ngerti ngerti kenapa bukan sih, ngerti cara anunya kerjanya, tapi nggak ngerti kenapa kok pakai cara gitu buat nemuin gitu gitu loh kak, gimana ya, Hmm, mana ya? Ya tapi cara maksudnya prosesnya nulisnya sama kayak gini proses kayak tulisnya sama, ngerti, dari langkah ke langkahnya ngerti, cuma kok pakai cara begini itu yang bingung. ya udah mungkin saya coba jelaskan aja. Yang faktor ini tapi tahu kan udah Mm-mm, kenapa sudah. kenapa jadi ini udah ya oke kan karena Mm-mm. kalau Jabar ya Insya Allah ini nggak terlalu susah. Nah kemudian kenapa sebenarnya awalnya mutlak dulu nih mutlak A+1 karena yang di dalam ini kan mungkin aja negatif. Jadi Ha-ha. sedangkan nilai akar itu nggak mungkin negatif. Jadi kita mutlakkan. Jadi mutlak A+1 karena dia dikuadratin diakarin lagi. Berarti tinggal A+1 tapi dia dimutlakin karena kalau dia negatif kan tetap jadi positif nanti. Terus Mm-mm. amin 2 juga mutlak. Nah, terus yang A+1 penjelasannya kan mutlak A+1 kenapa dia sama dengan mutlak A+1 karena kok karena mutlak sama dengan mutlak sih. A+1 karena A-nya kan berarti A-nya kan lebih dari -1 nih. A lebih dari -1. Berarti A+1-nya gimana? A+1-nya lebih Oh, dari maaf. nol kan? Nah, karena lebih dari nol makanya nilai mutlaknya karena ini maka nilai mutlaknya positif karena positif ya udah sama dengan berarti nggak berubah negatif positifnya. Nah, tapi kebalikannya karena A-nya tuh kurang dari 2, A-nya kurang dari 2, maka amin 2 kan kurang dari Mm-mm. nol. Nah, kalau amin 2 kurang dari nol maka mutlak amin 2 jadinya berarti kan dia negatif. Kalau negatif itu berarti dia berubah tanda. Berarti minus Oh. amin 2 berarti jadinya 2 A. Nah, gitu. Jadi kenapa Mm-mm. ini berubah jadi ini tetap karena positif, yang ini karena amin 2-nya kurang dari 0. Nah, gitu. Jadi yang ada di sini when -1 less than A less than 2. Nah, ini dia itu digunakan, maksudnya yang ini tuh dipakai untuk mengubah nilai mutlaknya ini. Oh, Jadi oke kenapa oke. itu jadi negatif, kenapa yang positif tetap positif.
Oh, oke, oke, oke. Ngerti, ngerti. Oke, udah yang nomor dua. Terus yang nomor empat udah. Nah, yang nomor lima ini, Nomor 5. Jawabannya apa tadi? kamu pakai apa ini? Anu, kosinus, aturan kosinus juga. Nah, itu katanya nggak suka trigonometri tapi bisa. Ingat, bukan gimana ya? Ingat, anu, kalau diingetin inget, tapi nggak bisa inget sendiri. Kalau diinget itu masnya harus buka buku atau gimana? Iya, Hmm. Nah, terus apa ini yang mau dibahas? Kan udah ketemu lima juga atau gimana ya? Mau nanyanya yang mau itu, nanya anu, apa? Kamu ini. suka, maksudnya suka aljabar tuh kamu jabarin jabarin gini nggak pernah ada masalah nih. Entah kadang bingung ini kok dikuadratin jadi gini gini gitu nggak pernah bingung berarti. Enggak. Enggak Oh ya sih. udah berarti. Jadi Tuh, emang aljabar, maksudnya kamu hmm? pakai aljabar ada X gitu udah terbiasa berarti kan. Udah lumayan. Ya kalau belum, kalau ada yang nggak terlalu ngerti ya nanti bisa diusahakan Tapi mengerti sendiri, nggak apa-apa. tapi saya bingung kan kamu desain itu seni ya. Mm-mm. Nah itu seni gitu anu dia tetap mata kuliahnya ada anu maksudnya yang kayak science math gitu-gitu tetap ada. Ada. Oh, Itu pada matematikanya. oke. Terus apa nih yang ditanyain yang ini? Lu, kenapa kok harus pakai kosinus? Kenapa kok pakai aturan kosinus? Oh, nah terus ya saya tanya balik juga. Lah kamu kenapa kok pakai aturan kosinus? Kok kepikiran kosinus kenapa? Kan disuruh YouTube videonya, ya udah pakai aturan kosinus aja dah. Oh kamu anu, maksudnya kamu ngetik ini soal ini atau gimana? Anu, apa kan, anu tadi kan juga lihat panduan anu YouTube videonya, itu kan dia juga pakai kosinus. Tapi aku juga kurang ngerti kenapa kok pakai kosinus, kenapa nggak pakai aturan sinus. Tapi ya, karena cuma ada satu ya sudutnya. Oh iya. Ya sudutnya ini pertama gini kan kalau aturan sinus itu Mm-mm. dia ini pertama ada sudut yang diketahui itu cuma satu. Ya nggak harus cuma satu sih, bisa aja ada yang lain. Cuma maksudnya yang bisa digunakan dia patokan sudutnya satu nih sudut C. Nah terus ada yang diapit, yang diapit dua nih. Nah yang ketiga juga diketahui. Nah itu bisa. Jadi ada satu sudut yang diketahui, sisi yang berhadapan itu diketahui. Nah kemudian ada dua sisi yang lain juga. Nah, dua sisi yang lain yang mengapit itu juga diketahui. Nah, itu pasti menggunakan aturan kosinus. Kalau aturan sinus itu dia, nah kalau ini nggak bisa pakai aturan sinus. Kenapa? Pertama, panjang sisinya dia pakai variabel. Jadi nggak diketahui kan. Berarti yang Oh, murni diketahui cuma sudut. Nah, harusnya kalau kayak gini, ya minimal dia ada dua sudut yang diketahui. Itu pun belum tentu bisa ketemu tapi, bisa nggak ya? Ya mungkin bisa, deh. Misalkan nih, satunya misalkan 30 misalkan. Nah, masih mungkin. oh. Karena ini 30 nih, berarti kan nanti X per sin 30 sama X plus 2 sin 120 misalkan. Nah, ini Mm-mm. bisa karena panjang sisinya kan nggak diketahui nih atau variabel. Nah, tapi kalau sudutnya diketahui dua, nah bisa juga pakai aturan sinus. Berarti X per setengah X plus 2 min sin 60 itu berapa? Kok min sih? Setengah akar 3 ya? Mm-mm. Nah, gini nanti dicari nilai X-nya bisa. Nah, gitu. Jadi kalau aturan sinus itu kan berarti dia dua sisi apa perbandingan sisi dengan sudut. Berarti minimal tuh berarti kalau yang diketahui sisinya cuma satu, maka sudutnya dua-duanya harus diketahui. Atau kalau sudutnya yang diketahui cuma satu, dua sisi yang lain harus diketahui. Nah, gitu. Oh, itu boleh diulangin kayak? Kalau yang mana? Boleh diulangin yang tadi sinus. Ya yang sinus itu dua sisinya, misalkan dua sisi diketahui nih, dua sisi diketahui. Mm-mm.
Nah, nanti yang sudutnya dia salah satu yang diketahui nggak apa-apa. Atau sebaliknya, kalau sisinya itu yang diketahui cuma salah satu, maka sudutnya harus diketahui dua. Intinya agar perbandingan itu tetap bisa ditemukan salah satu. Ini yang nggak diketahui cuma salah satu itu. Nah, kalau kalau aturan kosinus itu dia tiga sisinya diketahui semua, sudutnya diketahui satu, dan tiga sisinya atau diantara ini tuh diketahui dua-duanya. Nah, Mm-mm. misalkan nih yang dicari, nah misalkan contohnya gini. Misalkan nih aturan sinus yang baru aja. Misalkan ini C ya, A, B. Nah, misalkan C-nya yang diketahui. Mm-mm. Nah, misalkan ini B, A, C. Nah, misalkan yang nggak diketahui, misalkan yang dicari A nih, yang dicari A. Ah, Nah, tapi sudutnya yang diketahui cuma salah satu nih, 120. Nah, ini pakai aturan sinus nggak bisa. Kenapa? sudutnya cuma di C. Iya. Ya, sudutnya kenapa nggak di C nggak bisa kan? Dia BC-nya diketahui, sudutnya diketahui satu. Harusnya pakai sinus bisa. Kenapa nggak bisa pakai sinus ini? Kalau kamu bisa jawab berarti ngerti kan? Kapan pakai kosinus, kapan pakai sinus. Soalnya sudut dari A-nya belum ada. Mm-mm. Ya benar. Kalau kalau aturan sinus itu berarti sudut yang berada di hadapannya itu harus diketahui kalau dia ditanya. Misalkan nih, A-nya kan ditanya nih. Mm-mm. Nah, maka sudut yang berada di hadapan A apa? Sudut A ini kan. Ah, ah. Nah, kalau aturan sinus itu harus diketahui. Hmm. Kalau kalau aturan kosinus nggak harus diketahui karena dia dihubungkan dengan sisi yang lainnya masih bisa. Kalau aturan sinus kan murni gini, misalkan A per sin sudut di depannya, sudut A per Mm-mm. B per sin sudut di depannya, sudut B per C per sin sudut B, sudut C. Jadi misalkan intinya harus salah satu diketahui nih. Kalau yang A itu yang nggak diketahui atau ditanya, maka sudutnya harus diketahui. Nggak bisa dua-duanya dia. Kalau kalau A-nya dicari kan nggak diketahui nih. Nah, sudut A-nya nggak diketahui ya nggak bisa dia, nggak bisa dicari. Kenapa? Karena dia harus dibandingkan dengan sisi dan sinus dari sudut yang lain. Mm-mm. Nah, sedangkan kalau aturan kosinus, dia sudut A nggak diketahui nggak apa-apa. Karena yang C ini diketahui dia ada sudut apitnya, berarti dia nanti jadinya berarti yang dicarikan A, berarti sudut yang di hadapannya, yang di hadapan C ini kan berarti ini kan berarti sisi C, berarti C kuadrat sama dengan, nah habis itu jumlah kuadrat dari sisi yang dia mengapit sudutnya, A kuadrat plus B kuadrat min 2 kali sisi yang mengapit kali cos sudut C. Nah, gitu. Jadi kalau A-nya nggak di, A-nya yang ditanya, Mm-mm. misalkan A-nya ditanya nih. Nah, A-nya ditanya. Nah, tapi BC-nya kan diketahui, jadi tetap bisa dicari. Nah, kalau pakai aturan sinus nggak bisa ini. Nah, gitu jadi. Jadi kalau pakai aturan sinus itu tadi karena dia hanya perbandingan kan, hanya berupa perbandingan. Ah, Maka ah. Oh, gitu. hanya boleh salah satu yang diketahui. Misalkan panjang sisinya nggak diketahui, maka sudutnya harus diketahui. Atau kalau sudutnya nggak diketahui, maka panjang sisinya harus diketahui. Mm. Ngerti, ngerti. Jadi nggak bisa dua-duanya. Nah, kalau aturan kosinus, dia memungkinkan dia antara panjang sisi dengan sudut yang di hadapannya itu dua-duanya nggak diketahui tetap bisa dicari. Karena aturan kosinus kan menghubungkan ketiga sisi ini A, B, C-nya tuh ada hubungannya gitu. Mm-mm. Nah, ini. Kalau aturan sinus itu dia lebih terbatas hanya perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut. Nah, jadi terbatas dia. Ini aturan sinus.
Sinus aturan kosinus. Ada, mungkin itu ada yang ditanyakan. Nggak ada aja. Sudah mengerti. Sudah mengerti akhirnya. Nah, sekarang nomor 8. Nah, nomor 8 ini emang anu antara belum belajar apa lupa ingatan ini biasanya nggak pernah ingat ada kayak skala Tapi kamu skala bisa gitu. jawab. Bisa, soalnya habis lihat YouTube-nya. Hmm. Oh, kamu nggak ngerasa nggak ingat pernah belajar ini? Heeh, nggak pernah. Hmm. Tapi kayaknya IPS nggak, emang nggak ada sih kayak, nggak tahu. Dulu kamu kelas 10 udah penjurusan apa masih matematika umum? Kelas 10 matematika umum ya? Iya, umum. Oh, berarti belum IPS dulu kelas kelas 10. Heeh. Oh ya, wajar kayaknya vektor tuh nggak dipelajari di matematika umum, dia matematika peminatan IPA kayaknya. Oh, Tapi sedikit vektor enggak juga sih kayaknya nggak dipelajari mah. Nah, yang ini jawaban kamu berapa? Sama nggak? cek lagi. Mana dah? Kayaknya beda deh. Beda. Jawabanmu berapa? Dua. Ya, saya Iya, juga dua. bisa salah hitung, tenang aja. Maksudnya nggak harus anu juga. Mm-mm. Jawabanmu dua. Iya, iya. Ya coba bisa di kamu ada HP juga kan? Di foto kirim lewat chat. Ada. Coba. Agak, anu kak, tapi agak, anu, apa deh? Nggak rapi. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya yang penting masih bisa kebaca. Nggak bisa nggak ya di sini? Hmm. Tapi kamu sebenarnya udah, kalau ya walaupun sekilas ini ya, ya kamu udah bisa sebenarnya. Kamu latihan sendiri pun bisa. Mungkin paling tinggal ya nanti apa Pengertian konsep praktek. dasarnya itu yang belum. Hmm. Tapi kamu ngerjain butuh waktu, kan ini nggak tahu sekali ngerjain waktunya berapa. Nah, itu paling apa kamu tinggal ngasah ketelitian sama ketepatan Hmm. waktu. Maksudnya waktunya cukup dan tepat gitu jawabannya benar. Kamu Ah, ngerjakannya butuh waktu lama atau udah agak cepet. yang Nah, itu yang ini nggak terlalu kayaknya. Yang ini nggak terlalu nggak sih. nggak terlalu apa. Nggak terlalu lama. Hmm. Iya, udah tadi udah difoto. Mm-mm. Ini lihatnya pakai WA. Bisa nggak ya? Cara share screen-nya gimana? Gini. Oh, kalau nggak apa share screen aja. Hmm. Ya bisa coba. Wah, kamu langsung gini ya. Coba lihat. Kan mana tadi? Nggak lengkap. Nggak lengkap. Soalnya, anu, yang A itu min satu sama 2 yang B satu sama X. Pertanyaannya, kalau dua a skalar dua a tambah skalar tiga b dan skalar A dikurangi dua b paralel, jadi X itu berapa? Aku pertama, anu, dua a nya sama tiga b nya dulu. Dua a itu min 2,4, habis itu tiga b nya 3,3X. Hasilnya jadi satu sama 4, mana? 4 tambah 3X. Itu kalau yang buat A dikurangi dua b di mana?
Eh, Oh, mana? coba ya. Mm-mm. Coba. Yang A Oh, sama A-nya coba. A-nya berapa A-nya? Kayaknya coba. A-nya berapa A-nya? Vektor A. A-nya yang A biasa. Ya, A vektor A. Vektor A-nya itu berapa? -1,2. Kamu nulisnya berapa coba? Itu 1,2. Nah, mungkin itu kayaknya. Tapi di sininya tetap -2,4. Tapi -2,4. Coba ya, saya lihat. -2,4. Oke. 1, 4 plus 3 Oke, udah lanjut. Yang anu, itu yang yang kedua, yang kedua. A-2B ya, Pak? Ah, itu Mana? -1 tambah -1 kurangi -2 -3. Hmm. 2 dikurangi 2x ya, 2 kurang 2x. Habis itu katanya kalau paralel berarti rumus satu itu sama dengan rumus yang kedua ini dikali konstanta gitu. Jadinya Tadi tadi lihat dulu tiga apa tadi lihat oh tiga -3 sama 2 dua min min 2x. dua coba saya lihat ya. Eh, salah ya? Oh iya, sayang ternyata. Oke oke. Oh saya yang dua dua x itu saya nggak saya tulis. Saya ternyata anu Oh, saya 2 min x aja. Harusnya kan 2 min 2 x kan. mm-mm. Oke oke. Nah yang kayak gini emang harus teliti 2 x. Oh 7 x. Nah tapi saya dapatnya min 2 nih. Di Kamu dua mananya? apa min 2? Yang di mananya, Nah, iya, Kak? kamu dapat ya yang hasil akhirnya Oh, min 2 hasil kamu dua. akhirnya -2. Oh ya benar berarti. Ya udah oke. Saya ternyata yang sulit menghitung. Ya, saya memang menuliskannya agak cepat-cepat sih. Jadi ya harus teliti emang. Oke, ya udah bisa berarti. Ya kamu berarti belajar otodidak otodidak sebenarnya bisa. Tinggal ya itu latihan biar cepat sama Mm-mm. jawabannya. Oke, udah. Nah, short, stop share. Nah, oke. Hmm, oke. Nah, ini tadi yang merah-merah ini baru saya tambahkan. Cepet, cepet banget nih. Yang ya ya kan anu cuma kurang aja, maksudnya kurang Oh tinggal iya, benerin iya. kan tinggal kurang kurang maksudnya cuma selip gitu itunya harusnya kan 2 kali X ini harusnya kan 2 E. Mm. Nah ini dua min 2 E. Ya udah yang saya merah-merahin ini tinggal nambahin aja. 9 X min 2 X jadinya 7 X. Nah itu baru kan min 14 bagi 7 min 2 sama. Oh ini berarti harusnya min 2. Ah, oke. Nah sekarang kan nomor terakhir ya 9. Mm-mm. Ini bisa semua. Eh, tunggu. Aduh, Ini FX materinya lumayan dulu. lumayan banyak ini di sini. Maksudnya dari 4 Heeh. subnomor lumayan banyak. Gini. Yang nomor satu, sub satu itu belum terlalu nangkep. Yang dua ngerti sih. Yang ketiga, ya Nomor satu, berarti nomor satu nggak, maksudnya nggak ngerti pertanyaannya gimana gitu maksudnya. iya Apa gimana? itu gak ngerti maksudnya Oh, gimana. ini sama kayak yang pertama tadi. Maksudnya ya emang kurang jelas sih itu. Cuma kalau Hmm. sering ngerjain, sebenarnya harusnya nggak maksudnya. Hmm. Terus nomor 2 bisa. Kedua Loh, bisa. nomor 2 tuh, uh, terus nomor 3 bisa. Nomor tiga belum, bener gak sih? Nggak ngangkep juga. Detik 1, 3, 4 nggak nangkep. Oh, 1, 3, 4 nggak? Nomor 2 aja. Heeh. Heeh. Nomor 1 tuh kamu bisa sebenarnya. Cuma nggak Ini ngerti. sama kayak pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama sub pertama. Yang mana? Nah, yang ini.
ya sempet nyari akar ya kalau nyari akar pakai rumus ABC, tapi kalau ini saya memfaktorkan. Nah ini maksudnya yang nomor satu itu jika fx sama dengan gx disamakan itu berarti x yang memenuhi itu berapa gitu. Ya udah kan tinggal disamain Oh, kan, ya oh, kayak gini. Ya udah Kak. Nah kalau ini kebetulan bisa difaktorin. Nah kamu kalau difaktorin biasa apa enggak? biasa. Lumayan biasa. Ya Kadang-kadang biasa tetap kan. sama. Nah ya pakai rumus ABC bisa. Cuma kalau saya kalau itu masih bisa Heeh. difaktorin, saya lebih nyaman pakai pemfaktoran karena kalau pakai yang minus minus apa yang rumus ABC itu kayak ya harus Oh iya, iya, substitusi enggak terlalu. substitusi itu malah anu kadang lebih lama. Jadi kalau selama itu masih bisa difaktorkan kan ini dikalikan minus 2 ditambah plus satu kan masih bisa difaktorin. Nah, Mm-mm. kalau yang tadi kan nggak bisa tuh, yang tadi kan x kuadrat plus x min 5 mah. Nah, kan nggak ada perkalian hasilnya 5 dijumlahin satu kan nggak ada. Jadi harus pakai Mm-mm, mm. pancing. Ya udah, kalau yang nomor satu kayaknya kamu ya kan kamu tadi bisa aljabar kan, jadi kayaknya nggak perlu saya jelasin. Oke. Cuma harus terbiasa bahwa maksud soalnya tuh kayak gini kan itu maksudnya kan jika if fx equals to gx x-nya tuh berapa x-nya bla 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 or x bla 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 berarti kan maksudnya agar fx sama gx itu sama nilai x-nya berapa kan berarti tinggal diselesaikan persamaan fx gx-nya itu fx sama dengan gx. Oh, tuh. Kakak, kakak, apa deh? Ini seingat saya mirip sama induksi matematika gitu. Hmm, ya kalau ini nggak ada kebetulan nggak ada kaitan kalau ini. Ini Yang penting, maksudnya kan dia ah, anu maksudnya agar fx sama dengan gx-nya sama, kamu diminta nyari x-nya yang memenuhi itu agar fx sama gx-nya sama itu apa? Berarti kan sebenarnya ini persamaan jadinya persamaan kuadrat, polinom. persamaan persamaan apa sih namanya? Sistem persamaan kuadrat apa ya? Nah itulah. Jadi suruh Oh, menyelesaikan ya intinya mencari nilai x yang memenuhi gitu lah. Nyari akar SPLDT. sama aja, mencari akar yang memenuhi fx sama dengan gx. Oh, oh. Oke. Mengerti, mengerti. Jadi kalau ada, pokoknya kalau ada persamaan terus tiba-tiba suruh nyari X, itu berarti kita suruh menyelesaikan persamaan itu gitu aja. Jadi selesaikan Hmm. persamaannya, persamaan fx sama dengan gx. Oh berarti kamu hal yang belum familiar sebenarnya kamu bisa itu harusnya kamu coba dulu aja. Takut Atau itu. kamu atau kamu kira-kira aja kan itu X-nya kan yang dicari. Oh berarti kan Oh, ini nyari akar sebenarnya, nyari akarnya. walah. Oke. Terus 2 3 4 belum. Eh, dua sudah. Kan anu, apa dah, titik maksimum gitu. Titik maksimum Ya, minimum. kalau ini Minimum. titik minimum. Heeh. Ya, tahu titik ekstrim gitu aja. Maksudnya kan Ya, kita ekstrim. kalau itu nggak tahu itu tuh titik minimum atau maksudnya titik ekstrim. Nah, caranya gimana kamu? Saya ada cara yang lain. Aku ya pakai yang biasa itu minus B anu XP sama dengan minus B per 2A itu Y itu D per 4A itu. Ingat, ingat terus itu nggak? Atau kadang lupa? Kadang lupa yang D sih. Nah, ya itu. Nah, saya pakai cara yang lain. Kalau itu di buku manapun ada itu. Mm-mm. Nah, sekarang saya pakai cara ya entah cara saya atau di buku itu ada ya, tapi saya jarang lihat ada. Ini cuma pakai konsep fungsi aja. Ini yang kedua. Tapi yang harus diingat tuh sumbu simetri nih. Nah, Tunggu kalau sih. ini kan lebih mudah diingat kan, hanya x equals to minus b over Heeh. a. Nah, ini kan ini ya mudah lah ingat. Nah, kalau lupa ya fungsi itu minimal anu ingat sumbu simetrinya aja. Nah, Oh, heeh. kalau a itu berarti kan koefisien x kuadrat. Ini koefisien b. Terus koefisien terus yang ini c. Berarti kan a-nya satu, b-nya 2, c-nya min satu. Nah, berarti min b per 2a min 2 per 2 kali satu min satu. X-nya Mm-mm. sama dengan min satu sama.
Ini sama. Sama-sama. Sama. Berarti, nah kalau udah sumbu simetrinya tahu kan sebenarnya kan ini parabola nih. Kalau koefisiennya positif dia parabolanya terbuka ke atas. Kalau A-nya lebih dari nol terbuka ke atas. Ke atas kalau A-nya lebih dari. Nah, berarti dia titiknya kan ekstrimnya titik minimum. Heeh. Minimum. Nah, sumbu simetri itu apa sih pengertian? Sumbu simetri itu sumbu yang membelah sumbu simetri atau garis yang membelah parabola ini menjadi dua bagian sama besar. Mm. Nah, jadi sebenarnya kalau sumbu simetrinya dapat kan ini sumbu simetrinya X sama dengan minus satu. Berarti titik titik apa ini? Titik minimumnya, titik minimum atau titik ekstrim. Nah, yang umum itu titik ekstrim. Jadi kalau nggak tahu dia titik minimum minimum atau maksimum ya titik ekstrim gitu aja. Nah, berarti titik ekstrimnya itu berarti nilai Y saat X-nya itu sumbu simetri. Ya udah tinggal kamu substitusiin Y-nya. Berarti titiknya ini tuh sama dengan minus satu koma Y saat X-nya sama dengan minus satu. Nah, kamu substitusiin kan fungsinya kan X kuadrat plus 2X minus satu. Berarti Mm. nilai Y-nya itu tinggal kamu cari nilai Y saat fungsinya itu sama dengan X-nya itu sama dengan minus satu. Ya udah minus satu kuadrat plus 2 kali minus satu kurang satu. Berarti satu kurang 2 minus satu. Berarti sama dengan dua. Berarti titik Min ekstrimnya dua. Bukan min minus dua. satu koma, oh iya min dua, sorry. Ya, ya, ya kadang kalau saya menuliskannya lumayan cepat biasanya terlewatkan nulisnya. Oh ya min dua ya, berarti minus satu koma min dua. Heeh. Nah, ini cara yang ya konsep fungsi aja ini mah. Maksudnya oh ini nanti titik potongnya ini. Nah, itu. Jadi konsep grafik fungsi kalau paham grafik fungsi, nah pasti kalau pakai cara saya lebih enak. Hmm. Tapi Jadi jadi kalau nggak perlu mengingat yang rumus min D per 4A. Ya, tapi kalau langsung ingat masukin X, anu, titik ekstrimnya yang X aja gitu. ya, ya itu kan nggak perlu diingat kan fungsinya mesti Hmm. diketahui kan fungsinya. Nah, tinggal disubstitusiin ke sini. Oh. Nah, ini saya juga baru baru menyadari ini beberapa tahun lalu. Ya, pokoknya setelah saya sering ketemu fungsi, nah habis itu kok kayaknya ini bisa maksudnya nggak harus pakai rumus itu ya. Saya dulu SMA juga nggak ingat kalau saya SMA dulu udah sadar ini saya pakai cara ini. Iya sih, iya sih. Eman baru lulus. Kalau saya dulu tuh yang makanya yang nggak bisa di anu tuh ya itu yang nggak bisa diringkas kayak misalnya statistika itu rumusnya emang kayak gitu. Terus fungsi juga kan kadang lama gambar grafiknya sama trigonometri tuh kan ngerasa materinya banyak sekali. Iya. Tapi setelah anu habis itu kok saya anu kan kayak ngerasa banyak sekali. Nah, saya berusaha meringkas agar lebih lebih pendek tuh gimana. Nah, habis itu setelah itu ya bisa ketemu. Ya, tapi karena kayaknya efek saya kuliah sih. Saya kuliah S1 terus habis itu S2 jadi bisa meringkas biar lebih sedikit tuh gimana. Nah, jadi materi fungsi kuadrat tuh ya ini ya cuma kayak gini diringkas karena fungsi kuadrat tuh pasti pertanyaan cuma itu. Sumbu simetri, titik ekstrim, ekstrim itu bisa titik minimum maksimum atau nilai maksimum minimum. Kalau sumbu simetri berarti nilai x-nya, kalau nilai maksimum atau minimum berarti nilai y-nya saat x-nya itu sama dengan sumbu simetri. Nah, titik maksimum atau minimum itu pasangan x, y-nya. Ya udah, gitu aja. Cuma tiga itu fungsi kuadrat tuh. Ya yang Hmm. saya tulis ini ya fungsi kuadrat tuh materinya ya cuma dibolak-balik dari situ aja, dari sini aja. Nah, Oh. tapi kalau di buku kayak ya kayak banyak banget itu. Oh. Oke, nomor dua. Kayaknya mungkin nanti membahas
Mungkin kalau trigonometri, nah nanti trigonometri tapi ada. Kamu kalau kayak tadi cos 120 tadi, Mm-mm. kamu tuh langsung bisa ngitung sendiri atau kamu harus lihat dulu? Lihat dulu apanya. Lihat dulu ya, lihat buku atau lihat di Oh, Google atau ya, inget-inget anu, apa deh, inget-inget rumusnya juga. Inget rumusnya anu cosine. tanpa lihat buku bisa. Kalau tunggu masih ini, yang penting sisi yang dicari kuadrat sama dengan sisi. Enggak, cos 120-nya aja. Cos 120 Oh, itu berapa? oh, ngerti-ngerti. Anu pakai kuadran itu kan. Pakai kuadran itu bisa. Ingat dikit, ingat dikit aja. Yang penting sini positif semua, sini apa deh, sinnya aja yang positif. Oh Yang lainnya ya, lupa. oke. Ya udah, yang ini tadi oke, yang sub 2. Mm-mm. Oke ya. Yang ketiga, yang ketiga Ketiga, nah ini nggak ada bayangan ini turunan. Nah, nggak tahu kalau di PES belajar nggak ya? belajar, belajar, Belajar kan? Oh iya, itu belajar. matematika wajib kok. Nah, turunan. Nah, kalau kan ini kan tangan kan, tangan itu garis singgung, garis yang dia. Nah, itu nyari gradien tuh masih ingat nggak? Gradien itu tingkat Mm-mm. kemiringan garisnya. Nah, itu nyarinya tuh gradien tuh turunan pertama saat x-nya sama dengan di titik yang titik singgungnya itu. Ini kan titik singgung namanya. Titik singgung. Nah, jadi gradien garis singgung itu turunan pertama saat x-nya sama dengan nol. Nah, sama dengan nol itu dari titik singgung. Kalau dia titik singgung apa titik singgungnya x-nya sama dengan 2 ya berarti dia dimasukin x-nya sama dengan 2 karena di titik singgungnya nol x-nya berarti ya dimasukin x-nya nol. Kan turunannya kalau turunan bisa kan Mas? Masih ingat. Ya, berarti pangkatnya dikalikan terus pangkat Mm-mm. semula dikurang satu berarti 2x plus 2. Nah, nyari gradiennya di substitusiin X-nya sama dengan nol. X sama dengan itu dari mana? Dari titik singgungnya. Jadi tergantung titik singgung ini. Kalau dia garis singgung di titik yang lain, gradiennya kan beda lagi. Berarti Oh, 2X plus 2, X-nya diganti nol. Berarti 2 kali nol tambah 2 sama dengan 2. Nah, berarti persamaan garis singgung kurva fungsi F di titik 0, F0 itu F0 dimasukin kan min 1. Berarti 0, min 1. Nah, gradiennya baru kita dapatkan 2. Nah, ini persamaan rumus persamaan garis lurus. Nah, cara mencari rumus persamaan garis lurus itu kalau titiknya salah satu titiknya diketahui mm. dan gradiennya diketahui itu y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Berarti m-nya itu gradien, x1 sama y1 itu salah satu titik yang diketahui atau yang dilalui kurva tersebut atau garis tersebut. Berarti y dikurang min 1 sama dengan 2 kali x min 1. Ya udah y plus 1 sama dengan 2x, y sama dengan 2x min 1. Persamaan garis lurus masih ingat nggak? Masih ini. Aduh, Itu materi kapan coba? kelas 8 kalau nggak salah. Nah, itu masih ingat. Nah, berarti Soalnya remedi. ini juga ini juga cenderung remedi. Lah, bukannya aljabar, kenapa remedial? Dulu kelas pas SMP belum suka aljabar. Dulu pas SMP suka, cuma kalau ada grafiknya nggak suka. Oh, oh berarti kamu ya saya juga iya sih sebenarnya. Saya nggak terlalu suka gambar grafik karena lama terus juga Hmm, anu gitu. Pertama juga misalkan nggak ada penggaris apa apa itu kurang bagus. Jadi kayak maksudnya kayak ngerepotin gitu loh kalau ada grafik. Tapi kan kamu mau masuk desain kok nggak suka gambar gimana? suka, tapi kan kalau grafik, Gambarnya maksudnya bukan gambar yang matematis gitu kamu sukanya. Maksudnya eh, nggak suka gambar kalau yang salah terlalu. dikit jawabannya salah, jadi ya nggak suka. Oh iya, iya. Kayaknya matematika gitu. Maksudnya gitu semua nggak? Maksudnya kalau awalannya salah kan mesti dia selanjutnya kemungkinan ya. Mm-mm. Makanya perlu teliti gitu. Iya.
Sudah yang ini. Sudah, sudah. Nah, sekarang yang nomor 4. Nomor 4 tuh apa? Enggak, udah pernah Integral. ada ya Integral. integral. Ya? Ah, Ya kan area between. Oh, udah ini udah dicoba. sudah. Ini tapi saya kebalik ini. Hasilnya kan negatif kan. Nah, tapi nggak apa-apa kalau saya kalau kalau dulu saya kalau sama guru saya dulu negatif ini nggak apa-apa hasilnya. Kalau negatif itu berarti maksudnya dia kita mengurangkannya terbalik. Maksudnya kan harusnya dari Mhm. kurva yang atas dikurang kurva yang bawah. Nah, kalau fx dikurang gx ini hasilnya negatif. Jadi harusnya yang gx itu kurva yang di atasnya berarti harusnya gx kurang fx. Cuma beda negatif positif aja sih. Oh, tuh. Harusnya Oh kalau iya tahu. pengen pengen dapat positif, anu kurvanya yang di atas dulu dikurang kurva yang bawah. Misalkan kayak gini nih, kurvanya gini. Set. Nah, Ah. berarti misalkan Y sama dengan X plus berapa gitu misalnya. Yang ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, berarti yang di atas ya misalnya yang dicari ini area ini. Nah, berarti kan yang di atas kurva yang Y sama dengan X kuadrat bla 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 ini dikurang Y sama dengan X plus ini. Oh, Intinya oh iya iya iya. kurva yang atas dulu dikurang kurva yang bawah. Tapi nggak usah pusing itulah. Ya intinya dikurang aja paling beda cuma beda negatif positif. Nah kalau nulis luas kan nggak mungkin luas kan nggak mungkin negatif kan. Jadi ya ditulis positifnya Mm-mm. aja. Ya udah. Udah Baru dicoba tahu. ini atau belum? Sudah, tapi ya Ya, jarang nganu titik integral sih. ya yang titik potong itu kan anu kan titik potongnya udah kita cari tadi sebelumnya kan min satu Mm-mm. min dua sama satu kan. Ah, Nah, ya udah. Jadi batasnya itu titik potongnya itu titik potong kurva. Nah, habis itu dikurangkan. Cara ngintegralinnya masih ingat gimana? Ini penting E lu kuadrat, E kuadrat kok jadi sepertiga E pangkat 3 gimana? gimana? Oh, anu kan anti turunan itu yang pangkatnya ditambah satu, habis itu di bawahnya itu dikasih per ya angka yang dipangkatin satu. Ya, gimana sih? Anu Iya. tiganya ditaruh di bawah gitu. Ya, Yang penting. pangkat semula ditambah satu. Mm-mm. Saya kasih merah aja. Misalkan integral. Integral X kuadrat. Berarti sama dengan X pangkat 2 plus satu. Terus jadi per di kita satu juga. Berarti jadinya sepertiga X pangkat 3. Intinya pangkat semula ditambah satu, kemudian dia jadi anu sama dengan pangkatnya yang udah dijumlah. Mm-mm. Nah, terus untuk nyari integral tentunya kan udah ada batasnya itu. Nah, tinggal disubstitusi ini masih ingat ya? Yang pertama substitusi untuk batas atas dikurang substitusi untuk batas bawah. Mm-mm. Ingat ingat. Coba. Kamu udah nyoba ngitung belum ini? Sudah, sudah. Sudah, jawabannya berapa? 9 per Sama nggak? 2. Oke, sama berarti. Kalau kalau boleh Oke, Kak, anu boleh berarti digambarin nggak grafiknya? oh boleh digambarin, boleh boleh. Saya oh kalau menggambar oh ini aja. Di
X anu sama X berapa tadi? X plus satu ya. X plus satu dulu aja. Kalau min satu itu berapa? Gimana? Grafiknya tadi apa? X kuadrat plus 2 ya. Oh, memang gini grafiknya. Hmm, ya, aduh gak di min satu koma min dua. Oh iya, min 1,2. Oh, sorry, sorry. Jadi min 1, min 2 tuh di sini. Koma 2 ya. Nah, seenggaknya gini lah Mm-mm. ya. Ini min 1, yang nggak perfect banget gambarnya, nggak apa-apa ya. Mm-mm. Ya, gini lah seenggaknya gambar areanya. Hmm. Berarti ini kan min 1. Ini sumbu simetrinya min 1. Min satunya nggak di sini. Tadi itu dari min 2 ding ya. Astaga. Batas bawahnya tuh, batas bawahnya tapi nggak proporsional ini. Adalah nggak apa-apa lah. Min 2, yang ini nih min 2. Nah, yang ini tuh satu. Nggak proporsional nih. Nah, kan sumbu simetrinya yang tengah ini. Min 1, min 2. Nah, ini min 2 di sini. Nah, ini kan min 2 sampai min 1. Nah, ini yang Y sama dengan E kuadrat plus 2X min 1. Yang ini Y sama dengan X plus 1. Udah. Ya, ini dulu ya. Mm-mm. Nah, saya izin 5 menit dulu ya. Oh iya, Ya, iya. ini nanti coba kayaknya cukup bahasnya nanti yang tentang grafik ini dulu. Yang Heeh, grafik itu yang nomor 3 ya. Nah, nanti heeh. saya 5 menit dulu. Nanti kita bahas yang nomor 3. Kamu dicoba dulu mencoba mengingat menggambar grafik yang nomor 3 ya. Oke, oke. Oke.
Halo, Jessica. Ya, halo Kak. Halo. Oh ya. Apa tadi ya? Buka dulu. Hmm, yang grafik, ya, gimana? Yang nomor 3 bisa sendiri atau perlu diarahkan? Belum, Oh, perlu belum. diarahkan. Ya udah. Sebenarnya grafik itu ya nggak terlalu. Kalau grafik kamu biasanya tuh nggak bisa atau harus kalau baca buku itu bisa harus baca buku tapi atau gimana? Perlu baca buku dulu kayaknya. Heeh. Hmm, kayaknya ini. Nah, ini bahas ya satu atau kalau bisa dua grafik ya bagus ya. Nah, sebenarnya yang penting paham tadi. Coba kalau fungsi kuadrat itu apa tadi? Yang harus tahu sumbu simetri terus Titik ekstrim. Terus ya apa lagi? udah dua itu. Ya dua itu. Kalau kalau nilai maksimum minimum itu dalam grafik itu ya udah gabung kan titik minimum itu kan nilai maksimum minimumnya tuh di Y-nya. Heeh. Nah, sekarang yang ini nih. Yang ini berarti sumbu simetrinya berapa coba dari gambar ini? Tunggu. Eh, Sumbu simetri. Sumbu simetrinya X sama dengan apa? tunggu. Itu gimana yang itu dua? Dari gambar ini. Gambar sumbu simetri itu apa pengertiannya? Sumbu atau garis yang membagi dua bagian kurva menjadi dua bagian Heeh. sama besar. Berarti X-nya sama dengan sumbu simetrinya X sama dengan Nggak ngerti. Nggak ngerti. oh garis garis ini X-nya sama dengan berapa nih yang garis yang buat biru ini? Yang ini loh, nggak kelihatan loh. Heeh. Kelihatan, Heeh, kelihatan. X sama dengan berapa ini? Min dua. Nah, Oh, berarti alah. sumbu simetri Ah, X sama dengan min 2 karena garis yang semua X-nya itu min 2. Nah, berarti X-nya sumbu simetri min 2 kan. Terus titik ekstrimnya berapa? min 2,1. Ekstrim min 2,1. Terus sama titik ini yang terakhir yang diketahui 5, Lima koma nol. salah ya 0,5. Nah. Nah, 0,5. Nah, sebenarnya ada cara yang simpel caranya gini. Untuk buat fungsi grafiknya itu Y sama dengan kalau saya caranya gini, X Heeh. kan ini kan sumbu simetrinya 2 tuh. Berarti dibuat gini, X kuadrat min 1, salah plus 1. Nah, gini. Yang ini berhubungan dengan sumbu simetri. X plus 2 sama dengan 0. Itu X sama dengan min 2. Nah, berarti sumbu simetri. Oh, 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 mulai inget deh. Nah, terus yang plus 1 ini kan dia nilai Y-nya Y ekstrim. Heeh. Nah, atau nilai maksimum minimumnya. Nah, jadi bisa dicocokin. Maksudnya sebenarnya ada cara yang lain. Pakai sistem persamaan linear. Nah, itu ya bisa nanti. Tapi besok lagi ini waktunya tinggal sedikit. Oh ya, Saya heeh. cara yang pakai cara yang lebih singkat dulu. Nah, yang ini ya udah kan titik ekstrim min 2,1. Berarti kita bentuk persamaannya tuh yang X plus 2 ini kenapa dibentuk jadi Y X plus 2 kuadrat? Itu karena dia dari sini biar dia sumbu simetrinya kan min 2. Nah, karena Y-nya sama dengan satu berarti kan dia plus satu. Berarti yang ininya kan min 2. Kalau min 2 ditambah 2 kan nol. Jadi persamaan fungsinya tuh jadinya Y sama dengan X plus 2 kuadrat plus satu. Berarti Y sama dengan, coba bentuk kuadratnya apa? X Anakmu aljabar? kuadrat tambah 4X tambah 4. Berarti jadinya Y kuadrat. Salah sih kok Y kuadrat sih. Jadinya 5. Berarti X kuadrat plus 4X plus 5. Oh, Sebenarnya ada begini. ada cara yang lebih, ya maksudnya dia langkahnya tuh lebih kelihatan tapi agak
agak panjang sedikit tapi lebih mudah diingat. Kalau ini, kalau yang cara saya ini, karena ini kalau nggak paham, belum paham buat kurva atau kenapa hubungannya sama sumbu simetri ke kurva fungsi itu, ada kalanya sering lupa. Mm. Nah, tapi besok besok karena itu agak, ya mungkin yang nggak terlalu panjang banget sih, cuma selisih waktu sedikit sama ini. Cuma waktunya yang lebih singkat bahas ini dulu. Nah, berarti A-nya berapa berarti? A-nya 1, A-nya 1, B-nya B-nya 4, C-nya 5. B-nya 5, oke. Nah, gitu. Nah, paham nggak yang cara ini? Yang saya cara ini. Dulu, Jadi dihubung. ya, tunggu, tunggu. Oh, Ini yang belum. ini yang ada kayak K tambah H itu kalau nggak salah. Iya, iya. Rumus Kalau formulanya. kalau saya kalau di buku tuh kadang lebih, maksudnya kamu ngerti apa enggak itu kamu coba contoh soal. Kalau matematika harus gitu langsung. Hmm, 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 hmm. Ini udah, maksudnya kamu udah tahu alurnya atau masih masih agak belum ngerti? Kurang, 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 Oh, kurang kurang. ngerti. Oh, jadi yang di sini nih. Ini Iya, karena yang bentuknya pasti kuadrat plus ini. Nah, yang yang plus, kenapa ini plus 2? Ini pokoknya jadinya tuh nol. Misalkan sumbu simetrinya min 2 kan. Oh, berarti min Heeh. 2 itu biasanya ditambah 2. Nah, yang ini plus 1 yang ngikutin sama persis kayak yang di sini, kayak ini. Oh, 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 oke, oke, oke. coba kamu yang B sendiri bisa ketemu nggak? Nanti kalau B udah, nah baru kita cukupkan, Tapi kita bukan pakai. parabola. Ya, Nah, jadi yang di sini ini tuh harus cari plus berapa biar hasilnya ini nol. Berarti kan min 2 nih. Min 2 ditambah berapa biar nol. Berarti kan plus 2 kuadrat. heeh. Nah, yang ini itu sama persis kayak yang Y-nya di sini. Nah, nah, sekarang coba saya pindahkan yang ya, yang B. Coba. Kalau B kamu bisa, nah nanti yang nomor 2 bisa, nah yang nomor 3 kamu coba sendiri, nanti pertemuan kedua saya coba cek. Ah, oke, oke. Nah, ini coba. Ini cuma, oh ini Ini cuma mau garis lurus. iya. Beda. Jangan jangan cari, jangan yang ini, bisa lah kayaknya. Yang ini coba nanti. Hmm. Nah, ini coba. Tapi ininya Nggak nggak terlalu diketahui. kelihatan. Tapi kalau grafik bisa sih. Hmm. Oh, kalau ini pakai, bisa kasih tahu. Oh, langsung dikasih tahu. Dua, tapi yang titiknya ini nggak dikasih tahu sih ya. Hmm. Ya kalau nggak, Pak anunya dulu lah. Bentuknya dulu, fungsinya. Ini yang diketahui sumbu simetrinya. Kan titik tengah antara min 1 sama 3. Berarti sumbu simetrinya berapa nih? 2. Ya, X sama dengan 2 ya. Heeh. Nah, kita bentuk dulu ya. Misalkan titik ekstrimnya kan belum diketahui. Heeh. Ini coba dulu aja. Ekstrimnya 2, koma, anggaplah Y lah kan, belum tahu. Nah, berarti bentuk jangan Y. Nanti variabelnya sama. B aja, B. Heeh. Hmm. Nah, berarti sumbu simetri. Hmm. Berarti titik maksud. Nah, berarti persamaan, fungsi kuadratnya berarti apa? Fungsi kuadratnya berarti gimana bentuknya? Tadi berarti Y sama dengan gimana? X min Yang 2 saya bilang kuadrat. X min 2 kuadrat plus, B. nah gitu. Maksud saya gitu.
Nah, nanti tinggal kamu nyari B-nya gimana, nah, tinggal masukin salah satu aja mau yang titik 0 min 1,0, 3,0 atau 0,6 nanti bisa ketemu kan. Itu. Jadi yang ini tuh cari kalau X-nya kan sumbu simetrinya 2 berarti 2 diapain biar jadi 0 berarti 2 kurang X kurang 2 Heeh. dikuadratkan ditambah B ini tinggal ditambahkan di sini. Nah, udah. Oh, cara tahu B-nya gimana? Ya substitusi kan ini titik yang diketahui kan banyak nih, 1,0, 0,6 kan. Oh, oh iya, iya, iya. Oh iya, iya, iya. Oh iya. Nah, tinggal disubstitusikan, substitusi X-nya sama dengan kok ya substitusi X, Y-nya sama dengan min 1,0 atau 3,0 atau 0,6. Nah, salah satu aja, nggak usah digunakan semua. Ini gunakan salah satu udah ketemu. Mm-mm. Ya udah gitu. Oke. Oh, waktunya udah lebih. Udah, ya udah. Nah, nanti pertemuan selanjutnya hari apa ya? Kamu Selasa kayaknya Mungkin apa, Pak? Selasa ya? Senin apa Selasa? Ya, saya kurang tahu. Ya nanti ya pertemuan selanjutnya, kamu pengen saya kasih tugas nggak? Kasih, kasih aja. Apa? Kasih. Kasih. Heeh. Nah, nanti ya pelajarin ini ya kan saya tadi udah ngasih tahu kan sumbu simetri itu apa, titik ekstrim, sumbu simetri yang membagi dua kurva menjadi dua bagian sama besar. Nah, Mm-mm. sama sama titik ekstrim itu berarti titik maksimum atau minimumnya. Nah, sama dia pasti punya titik potong sama sumbu E. Nah, kamu coba tugasnya ini. Nah, biar nanti ya kan kayaknya agak sekalinya selisih kalau nggak Selasa apa selisih beberapa hari ya. Nah, kamu bisa kamu coba belajar sendiri. Gambarlah grafik fungsi kuadrat. Oh, gambar. Fungsi kuadrat. Ya, ini kalau kamu bisa gambar ini kamu pasti bisa paham nanti Heeh. sekalian sumbu simetri apa. Nah, kamu kamu itu maksudnya kamu paham bener apa enggak tuh kamu bisa enggak kalau tuh kamu gunain sumbu simetri titik ekstrim. Nah, kalau kamu paham harusnya kamu gambar kurva bisa lebih mudah dari sebelumnya harusnya tapi Mm-mm. kalau enggak baca-baca Oke. grafik fungsi kuadrat dua aja lah. Y sama dengan X kuadrat plus 6X min 7. Y sama dengan 2X kuadrat. Ini gini aja. Ini tapi yang B agak beda ya, nggak apa-apa lah. Kalau anu susah yang minimal yang A. Dua, Heeh. 8 aja. Nah, udah dua ini aja. Gambar grafik. Nah, pokoknya kalau bisa jelas kamu bisa nunjukin kurva itu sumbu simetrinya berapa, titik maksimumnya di maksimumnya apa, atau kalau minimumnya. Oke. Oke. Ya udah. Ini tuh. Oke. Kalau kamu emang cuma bisa sore aja atau ada Soalnya anu Kak, juga sekalian les waktu bahasa Jepang. Jadi, les bahasa Jepang heeh. sore ya mungkin nanti saya sesuaikan. Saya kayaknya ada yang anu tuh Selasa apa Rabu gitu ya nanti coba nanti lagi disesuaikan saya komunikasi lewat yang anu aja ya nanti saya coba kabari lewat anu admin yang studiku nanti. Mm-mm, mm-mm. Oke. Ya, saya Oke. tutup ya Kak. Gitu. Jadi ya saya juga kan mungkin sebelum ditutup Oh jangan iya. berdoa dulu ya berdoa dulu silakan.
Sudah berdoa selesai. Saya ajukan sekian untuk pertemuan hari ini. Serius.